Assalamualaikum teman-teman. Di sini perkenalkan nama saya Revano Putrananto dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan membagikan apa itu sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S sampai T4RN. Oke, pertama-tama eh, apa sih itu TK4S? TK4S ini sebenarnya adalah eh, sistem kendali temperatur. Untuk dasar teorinya itu kendali dua posisi atau pengendali on off merupakan bentuk paling sederhana dari sistem kendali closed loop. Pada sistem ini aktuator hanya memiliki dua kondisi kerja, yaitu menyala penuh on atau mati total off. Ketika aktuator dalam keadaan mati, variabel yang dikendalikan akan kembali ke kondisi awalnya. Contoh penerapannya adalah sistem pemanas ruangan yang diatur menggunakan termostat. Bisa kita lihat di sini, ini adalah TK4S. Penampakannya seperti ini. Oke, next. Lalu seperti kurva yang di sini, itu kurva suhu mirip dengan bentuk kurva pengisian dan buang muatan dari suatu kapasitor. Kapasitas pemanasan yang besar dari pemanas akan membuat kurva suhu pemanasan charging atau pengisian lebih curam, dan ukuran ruangan yang besar akan membuat kurva suhu pendinginan, discharging atau buang muatan juga semakin curam karena suhu dalam ruangan turun dengan cepat. Jadi setelah temperaturnya angka 70, dia akan turun. Nah, untuk cut on temperaturnya, jika sudah dalam cut on temperatur ya, dia akan naik lagi suhunya ke cut off temperatur, lalu akan terus menerus seperti itu. Ketika udah mencapai cut off temperatur, dia akan turun. Ketika udah cut on temperatur, dia akan naik. Cut off, cut on, cut off, cut on, seperti itu. Seperti ini, cut onnya diberi 68 derajat. Jadi ketika suhu pada temperatur TK4S ini sudah cut off 72, maka dia akan turun. Ketika sudah 68, dia akan naik. Oke teman-teman, untuk datasheet daripada TK4S ini kurang lebihnya seperti ini, yaitu High Function High Performance PID Control. Ini TK series. Fiturnya kurang lebih bisa kita lihat seperti ini. Untuk high accuracy standar PID Control. Lalu kemudian untuk spesifikasinya TK4N ini yaitu menggunakan 100 sampai 240 volt AC, 50 sampai 60 Hz. Lalu untuk allowable voltage range-nya itu 90 sampai 110% untuk rate voltage-nya. Lalu kemudian kita ke koneksinya, ya kurang lebih seperti ini. Untuk jalur-jalurnya kita bisa lihat untuk 6 pin 6 ini yaitu NO dan pin 9, lalu 54 ini NO juga. Lalu kita bisa lihat bagian daripada TK4N ini seperti apa. Untuk ukurannya, dimensinya kurang lebih seperti ini. Lalu untuk high accuracy standar PID control, kita bisa lihat untuk datasheet
Lalu ada parameter group. Kemudian kita akan cari bagian. Nah, ini untuk modenya kita bisa lihat bagian-bagiannya seperti ini. Kita untuk mode kita bisa pilih kurang lebihnya seperti ini dengan cara ya kita menekan tombol seperti press any key among kiri bawah atas. Nanti untuk pembahasan pensettingan parameternya nanti saya akan jelaskan di next video ya, kurang lebihnya untuk video untuk pembahasan dataset TK4S ini kurang lebihnya seperti itu. Lalu untuk temperatur TK4S dan T4RN bagian display PV menunjukkan temperatur saat ini pada mode run dan menunjukkan parameter saat berada pada mode setting. PV itu yang merah ini. Lalu bagian display SV menunjukkan nilai temperatur yang diinginkan saat berada pada mode run dan menunjukkan masing-masing nilai dari parameter-parameter saat berada pada mode setting SV yang ini. Lalu untuk indikator OCOF persen menunjukkan unit temperatur yang digunakan. Lalu ada indikator kontrol manual akan on saat mode manual kontrol. Lalu ada indikator multi SV, yaitu satu dari 3 lampu indikator SV akan menyala saat menggunakan fungsi multi SV. Lalu ada indikator auto tuning akan menyala setiap 1 detik selama proses auto tuning. Lalu ada indikator alarm output akan on saat setiap alarm output on. Lalu ada indikator control output heating atau cooling. Heating cooling akan on setiap control output on. Untuk tipe SSRP control output akan on sinyal MV lebih dari 3%. Untuk tipe control output arus 4 sampai 20 mA DC 0 sampai 20 mA DC atau 0 mode manual akan selalu on kecuali saat sinyal MV bernilai 0%. Mode auto control akan selalu on saat sinyal MV bernilai lebih dari 3% dan off saat di bawah 2%. Tombol digunakan saat men-setting parameter-parameter yang berpindah. Lalu tombol digunakan saat mengubah nilai yang diset serta berganti digit. Lalu ada tombol digunakan saat mengubah nilai yang diset serta berganti digit. Lalu di sini kita menggunakan sensor thermocouple, yaitu bagian utama dari suatu sensor thermocouple ini adalah probe output ini yang warna merah. Lalu ada probe biru untuk output minus yang nomor 2. Lalu junction berbahan berlapis tembaga sebagai sensor dengan skru ukuran M6. Kabel pengantar untuk kedua output dari sensor dengan shield couple. Oke, langsung next. Lalu juga ada lampu pijar, yaitu bagian utama dari lampu pijar ya sebagai berikut, yaitu bola lampu, gas bertekanan rendah, kawat berhubung, ya kurang lebih seperti ini untuk lampu. Nah, lalu ada sistem kendali on off dan sistem kendali PID. Seperti kita lihat ini untuk rangkaiannya seperti ini. Jadi pada Autonix TK4S ini untuk kaki 34 kita nyambung ke lampu pijar, lalu ada power supply juga dari 56. Lalu untuk sensor thermocouple-nya
11 dan 12, lalu untuk USB-nya 15 dan 16. Untuk penggunaan USB mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk penggunaan software masih di video selanjutnya kita akan membahas bagian sistem kendali on off dan sistem kendali PID. Mungkin untuk video praktiknya saya tayangkan sebagai berikut. Ya, bisa kita lihat teman-teman, di sini saya sedang merangkai modul yang tadi kita bahas. Seperti yang kita lihat, ada lampu pijar, thermocouple, lalu ada TK4S, lalu power supply juga. Seperti kita lihat di sini kita menggunakan lampu pijar untuk suhunya, lalu ada thermocouple yang kita satukan pada lampu pijar sebagai berikut. Oke. Oke, mungkin videonya seperti itu kurang lebih ya. Hubungkan kabel power pada Autotonics ke stop kontak, kemudian tekan tombol switch on pada power. Nah, untuk tutorial kali ini kita menggunakan sistem kendali PID. Kurang lebih settingan PID-nya seperti ini, yaitu pada Autotonics set value dengan 40 derajat Celcius dengan mengatur tombol bawah atau atas. Bawah atau atas ini dari ini, gambar ini. Jadi kita atur, lalu tekan tombol atas selama 2 detik sehingga indikator menunjukkan par 1. Tekan tombol untuk mengubah par 1 menjadi par 3. Setelah itu tekan tombol agar data sebelumnya sudah tersimpan, lalu ubah input type in menjadi TCCH dengan menekan tombol bawah atau atas menjadi PID. Lalu tekan tombol mode untuk mengatur heating control time menjadi 5 pada parameter. Kemudian tekan tombol mode selama 2 detik sehingga kembali ke indikator sebelumnya. Masuk ke par 2 dengan menekan tombol bawah atau atas, kemudian tekan tombol. Setelah itu atur KP sesuai dengan ketentuan dengan menekan tombol atas untuk mengurangi nilai atau untuk menambah nilai. Kemudian tekan tombol mode selama 2 detik sehingga kembali ke indikator sebelumnya. Masuk ke par 5 dengan menekan tombol bawah atas, kemudian tekan tombol mode. Atur user level ke user menjadi standar STND. Kemudian tekan mode selama 2 detik untuk kembali ke indikator sebelumnya. Setelah itu tekan tombol mode untuk dapat kembali ke mode awal. Amati perubahan yang terjadi, kemudian catat manual suhu yang terjadi tiap 10 detik. Ya, kurang lebihnya untuk praktikumnya seperti itu. Kita disuruh menganalisis menganalisis setiap detik suhunya bisa seperti apa, bisa berpindah seperti apa dari detik ini ke detik itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup sekian video yang saya buat. Terima kasih sudah menyimak. Saya pamit undur diri. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.